Pernah ngebayangin punya duit segudang? Bayangin aja, kamu bisa beli apa aja yang kamu mau tanpa mikir dua kali. Mau beli baju kece, HP baru, atau traktirin temen-temen sepuasnya. Semua impian bisa jadi kenyataan. Enak banget ya. Kalau pemerintah tinggal cetak duit sebanyak-banyaknya. Gak perlu kerja keras, tinggal cetak dan semua orang jadi kaya. Semua orang auto jadi sultan. Bayangin aja, semua orang punya uang melimpah. Sayangnya, dunia nyata nggak seindah mimpi guys. Realitanya, mencetak uang berlebihan bisa membawa bencana. Cetak duit kebanyakan malah bikin masalah gede buat negara. Uang yang beredar jadi terlalu banyak, dan itu bisa merusak ekonomi. Coba bayangin, semua orang tiba-tiba tajir melintir. Semua orang punya uang banyak, tapi barang yang tersedia tetap sama. Pasti pada belanja borong barang kan? Semua orang ingin membeli barang yang sama, dan permintaan jadi melonjak. Nah, kalau permintaannya banyak, tapi barangnya tetap segitu, harganya bakal naik gila-gilaan. Barang-barang jadi langka dan mahal. Kayak harga tiket konser Justin Bieber. Harga-harga naik drastis dan uang yang kita punya jadi kurang berharga. Inilah yang namanya inflasi, saudara-saudara. Inflasi bikin harga barang naik terus dan daya beli kita menurun. Duit yang kamu punya jadi nggak berharga, coy. Uang yang tadinya bisa beli banyak barang, sekarang cuma bisa beli sedikit. Nggak cukup buat beli apa-apa. Jadi inget ya, uang nggak tumbuh di pohon. Inflasi itu kayak gini deh. Bayangin kamu punya banyak uang di dompet, tapi barang yang bisa kamu beli tetap sama atau bahkan berkurang. Duit di masyarakat banyak banget, tapi barang dan jasanya tetap. Jadi uang yang beredar lebih banyak dari barang yang tersedia. Kayak air tumpah di ember kecil, pasti meluber kan? Nilainya jadi turun. Uang yang berlebihan itu kayak air yang nggak bisa ditampung lagi. Misalnya nih, harga satu mangga biasanya goceng, alias 5.000. Kamu bisa beli dengan harga segitu, karena nilai uangmu masih stabil. Gara-gara pemerintah cetak duit kebanyakan, harga mangga jadi 20.000. Bayangin, harga yang tadinya cuma 5.000, sekarang jadi 4 kali lipat. Duit 20.000 yang tadinya bisa beli 4 mangga, sekarang cuma dapat 1. Duh, nyesek banget kan? Uangmu jadi nggak ada artinya lagi. Nilai duitmu susut kayak es krim di siang bolong. Daya belimu jadi loyo. Jadi nggak bisa beli barang sebanyak dulu, meskipun uangmu banyak. Inflasi yang nggak ketahan, bikin susah semua orang. Gaji sama tabunganmu bakal kegerus inflasi. Ibarat gaji kamu 5 juta sebulan. Harga-harga naik 2 kali lipat. Gimana tuh? Gajimu kayak cuma 2,5 juta aja. Beli kebutuhan sehari-hari jadi makin susah. Kualitas hidup turun, orang-orang jadi pada ngomel. Gak mau kan kayak gitu? Section 4, ceritanya sek dari negara lain. Dengerin nih, cerita dari negara lain yang kena masalah gara-gara cak duit kebanyakan. Jerman, abis Perang Dunia I, kena hiperinflasi. Harga barang naiknya jutaan kali lipat. Bayangin, orang-orang bawa duit sekarung cuma beli roti series. Ada lagi Venezuela, beberapa tahun lalu. Inflasinya parah banget, sampai mata uangnya nggak ada harganya. Rakyatnya susah banget beli kebutuhan pokok. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Section 5 Bank Indonesia, pahlawan rupiah kita. Nah, di Indonesia, ada Bank Indonesia atau BI yang jagain peredaran uang. BI ini penting banget buat ekonomi kita. BI nggak bisa sembarangan cetak duit guys. Mereka harus hati-hati banget. Mereka harus jaga keseimbangan antara jumlah duit yang beredar sama jumlah barang dan jasa. Kalau enggak, bisa kacau loh. Kayak ninja yang jaga keseimbangan alam. Bayangin aja, ninja yang selalu waspada. BI juga nentuin suku bunga, biar inflasi nggak liar. Ini penting banget buat stabilitas ekonomi. Kalau inflasi naik, BI naikin suku bunga biar inflasinya kalem. Jadi mereka selalu siap siaga. Pokoknya, BI itu pahlawan rupiah kita deh. Mereka selalu ada buat jaga stabilitas ekonomi kita. Section 6, paham ekonomi, masa depan cerah. Cetak duit mungkin kelihatan kayak solusi cepet buat masalah ekonomi. Tapi, kita udah belajar kan, kalau itu malah bikin masalah baru. Kayak makan mie instan terus, enak sih, tapi nggak sehat. Penting banget buat kita paham ekonomi dasar, kayak inflasi, nilai mata uang, sama peran bank sentral.
biar kita bisa ikut bangun ekonomi Indonesia yang kuat dan stabil. Masa depan